Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Saya memutuskan beli lagi Amazfit T-Rex Pro. Bukan tanpa alasan saya beli lagi smartwatch ini karena pengen saya versuskan langsung ya dengan daily driver saya, yaitu Amazfit Active Edge. Ya, Amazfit Active Edge memang jadi daily driver saya untuk menemani Coros Pace 3. Coros Pace 3 saya kan warnanya merah, jadi agak kurang cocok sih untuk beberapa situasi. Jadi saya memutuskan pengen ada pendamping dan saya memutuskan untuk Amazfit Active Edge. Nah, setelah tahu harga resminya ternyata cuma 19 jutaan aja, dan ini mirip banget dengan Amazfit T-Rex Pro saat ini di 1,9 jutaan. Jadi cocok banget nih kayaknya kalau kita bikin video versus. Tapi itu bakal kita bahas nanti ya di video versus, karena untuk sekarang kita flashback dulu lah. Apa aja sih fitur-fitur yang ditawarkan oleh Amazfit T-Rex Pro? Apakah cocok kita pakai untuk 2024 atau enggak? Yang pertama seperti biasa soal desain ya. Gak ada habisnya kalau Amazfit T-Rex series itu memang saya suka banget. Dari versi pertama, versi Pro, ataupun versi yang kedua. Ya karena ada tempat tersendiri lah untuk desain smartwatch rugged dan juga tough kayak gini. Desain kayak gini tuh seolah-olah ngegambarin banget laki-laki. Ya meskipun gak ada salahnya juga kalau perempuan suka desain smartwatch yang kayak gini. Selain itu, Amazfit selalu ngasih navigasi 4 tombol. Jadi kita tuh bisa benar-benar tanpa menyentuh layarnya untuk mengoperasikan jam ini. Di sisi kanan ada tombol select dan juga tombol back. Di sisi kiri ada tombol up dan juga tombol down. Nah, kemarin di video review Active Edge ada sedikit kesalahan. Ternyata untuk masuk menu itu bisa pakai tombol back. Kecuali ya untuk ngecek notifikasi, karena kalau kita klik up dia bakal masuk ke quick setting. Kalau kita klik down dia masuk ke widget. Jadi kalau pengen ngecek notifikasi kan harus di swipe dari sini, dan itu nggak ada sih shortcut tombolnya. Kalau pengen ke olahraga sih gampang ya, tinggal klik select aja, dia bakal masuk ke shortcut olahraga. Untuk materialnya dia masih pakai polikarbonat atau plastik, tapi tentunya grade plastiknya bukan grade plastik murahan. Ini udah dapat sertifikasi standar militer, jadi udah melewati beberapa tes ekstrim. Bahkan dulu T-Rex yang generasi pertama saya pernah bikin video ngebekuin T-Rex selama 1 malam, kemudian kita hancurkan dan masih bisa bertahan. Yang agak kurang matching di T-Rex Pro ini strapnya. Jadi strapnya tuh terlalu lembut untuk sebuah smartwatch rugged. Tapi itu hanya soal selera ya, karena untuk tingkat kenyamanan ya strap dari Amazfit T-Rex Pro ini nyaman banget. Apalagi desainnya saya suka ya, ada two-tone warna dan bagian dalamnya ada bantalan-bantalan kecil kayak gini. Untuk penyangganya di sini ada satu dan udah ada sistem locknya. Kemudian buckle-nya masih pakai bahan polikarbonat juga alias plastik. Untuk tingginya kalau saya ukur bagian atas ini 46 mm. Tapi kalau benar-benar ujung ke ujung ini 57 mm. Ketebalannya 14,5 mm dan bobotnya mencapai 60 gram. Kalau kamu punya pergelangan tangan 16 cm, kira-kira bakal seperti ini nih penampakan Amazfit T-Rex Pro di pergelangan tangan kamu. Ya karena ini smartwatch outdoor, jadi ya wajar kalau bentuknya bulky, tebal, gendut, dan juga gede. Untuk panel yang digunakan di smartwatch ini tentunya udah pakai AMOLED di ukuran layar seluas 1,3 inci. Kualitas layarnya bagus ya, warnanya vibrant dan juga hitamnya pekat. Selain itu, smartwatch ini juga udah dibekali sensor auto brightness. Jadi kamu gak perlu ribet-ribet ngatur kecerahan ya untuk outdoor dan juga indoor. Dan dia juga udah dibekali fitur always on display. Always on display-nya pun udah bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Jadi meskipun smartwatch ini keluaran lama, tapi fitur-fiturnya udah lumayan kekinian. Tapi kalau kita bicara operasi sistem, sayangnya Amazfit T-Rex Pro ini belum pakai Zepp OS. Dia masih pakai RTOS. Jadi fitur-fitur kekinian seperti AI dan juga Zepp Coach yang disediakan oleh Amazfit tentunya nggak bakal kamu temukan di smartwatch ini. Tapi meskipun begitu, smartwatch ini udah support pakai aplikasi Zepp. Untuk watch face yang mereka sediakan di store ini semuanya gratis dan banyak ya watch face-nya. Tapi tentunya dia belum support install aplikasi third party dari Zepp Store.
Untuk share data ke Strava apakah support? Tentu jawabannya iya ya. Tinggal masuk aja ke profil kemudian penghubung akun pihak ketiga. Bahkan bukan cuma Strava, bisa ke Google Fit, Relive, Adidas Running, dan juga Komoot. User experience menggunakan user interface di Amazfit T-Rex Pro ini sangat nyaman. Meskipun keluaran lama ya, tidak ada lag, tidak ada panas apalagi kayak Wear OS, dan kualitas baterai atau daya tahannya awet banget. Jadi menurut saya ini meskipun belum pakai Zepp OS tapi masih worth it. Kecuali kalau kamu memang butuh Zepp Coach-nya dan juga AI coaching yang disediakan oleh Amazfit di OS terbaru mereka. Baterai yang ditanamkan oleh Amazfit di smartwatch ini sebesar 390 mAh. Klaim dari mereka ini bisa bertahan sampai 9 hari untuk penggunaan normal. Tapi kalau kamu kurang begitu aktif ya, ini bisa lebih dari 2 minggu. Tapi untuk ngecasnya nggak bisa dibilang cepat kalau dibandingkan dengan Huawei atau Xiaomi. Ini bisa sampai 2 jam sih untuk penuh. Dan kalau kamu pakai smartwatch ini untuk olahraga, ini juga udah sangat mencukupi. Ya, mode olahraganya udah banyak, ada 100 lebih, dan dia juga udah built-in GPS 4 satelit, ya, 4 positioning system. Soal GPS dan juga navigasi atau rute back nanti bakal kita bahas di tes sensor. Gimana dengan olahraga basah-basahan? Kamu bisa tenang ya, karena ini udah mendapatkan sertifikasi 10 ATM. Jadi udah bisa dibawa kedalaman 100 meter. Dan kenapa bikin tenang? Karena dia gak built-in speaker, gak ada bolongan. Ya kalau masih ada bolongan kita tuh rasanya gimana gitu ya, takut mati aja jamnya. Fitur outdoor lainnya seperti yang tadi saya sebut di awal, dia udah ada kompas. Ya, kita kalibrasi dulu. Kompasnya berjalan dengan sangat normal dan alhamdulillah aman. Kalau diklik-klik kayak gini, dia tidak ada apa-apa ya. Jadi udah kayak gini aja, gak bisa menentukan titik koordinat sih. Kemudian ada barometer dan juga altimeter, disatukan langsung nih kayak gini. Untuk soal akurasinya ya mohon maaf saya gak bisa ngasih testimoni karena saya gak punya alat untuk pembanding. Sekarang kita coba heart rate sensornya dibandingkan dengan oximeter yang saya punya. Sensor heart rate-nya ini bekerja selama 24 jam ya, otomatis. Yap, 76, di sini 72, 73, 75, 72. Selanjutnya ada sensor SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Untuk animasinya kalau dibandingkan dengan Zepp OS jauh sih ya, lebih enak dipandang animasi Zepp OS. Oke, hasilnya udah keluar 97 dan di sini 98. Kemudian ada stress level juga yang aktif all day seharian. Dan kalau saya cari-cari di sini gak ada fitur sleep tracker. Tapi kalau kamu bawa tidur bakal ada sih laporannya di aplikasi Zepp. Yang lainnya di sini ada fitur musik tapi sebagai controller aja dan tidak ada fitur kamera remote. Yang suka nanyain kalkulator, sayang sekali di sini tidak ada ya. Oke, itu dia Amazfit T-Rex Pro untuk tahun 2024. Kalau kita lihat ya tadi fitur-fiturnya masih sangat mumpuni ya untuk tahun ini. Minusnya mungkin di harga 2 juta smartwatch ini belum ada musik playback, gak punya storage untuk nyimpen musik offline. Minus yang kedua mungkin dia belum bisa Bluetooth call. Itu aja sih. Sisanya oke dan bahkan mantep. Terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Kalau kamu punya koreksi ataupun punya review sendiri silahkan tulis juga di kolom komentar. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.